Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Ibu Tati Herawati dalam pelajaran sejarah peminatan. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan. Ibu akan mengingatkan tentang protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu tentang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang peradaban awal dunia. Peradaban awal dunia ini ada di Asia Afrika, ada di Eropa, dan ada di Amerika. Peradaban di Asia Afrika itu pada umumnya terletak di lembah sungai. Apa sebabnya? Sungai memiliki sumber kehidupan, bisa dipakai untuk mencuci, bisa dipakai untuk mencari ikan, bisa dipakai untuk mandi. Kemudian juga dari sungai ini bisa menimbulkan dampak yang negatif, misalnya adalah terjadinya banjir. Dengan adanya banjir ini, maka masyarakat yang hidup pada masa itu mengembangkan kebudayaannya sehingga menghasilkan peradaban yang sangat tinggi. Nah, kita fokus sekarang membahas tentang peradaban lembah sungai Indus. Tolong dilihat PowerPoint-nya. Letak dari lembah sungai Indus itu, kalau dulu India, sekarang berada di wilayah Pakistan. Ada 2 kota yang merupakan pusat kebudayaannya, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Pendukung kebudayaan dari lembah sungai Indus ini adalah bangsa Dravida, yaitu bangsa asli India, dengan ciri-cirinya adalah kulitnya hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting. Nah, ada 2 kota sebagai hasil dari kebudayaan lembah sungai Indus itu, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Kita lihat reruntuhan dari kota Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, ini letak wilayahnya, yaitu ada di wilayah Pakistan. Ada sungai Indus dan ada sungai Gangga. Nah, hasil kebudayaan yang sangat terkenal adalah satu, seni bangunan. Seni bangunannya itu adalah merupakan tipikal yang modern karena di sini bangunannya terbuat dari batu bata yang dikeringkan. Kemudian juga jalannya lurus. Setiap rumah itu sudah memiliki kamar mandi, ada ventilasinya. Jadi hampir sama dengan bangunan-bangunan rumah di masa sekarang. Nah, selain dari seni bangunan, kita lihat bahwa peradaban lembah sungai Indus itu juga menghasilkan kerajinan yang terbuat dari emas dan perak, di mana mereka sudah mampu untuk membuat perhiasan dari logam, batu, dan kayu. Kemudian juga mereka sudah mengenal tentang pembuatan materai dari tanah liat. Gambarnya adalah gambar binatang, yaitu gajah, sapi, dan rusa. Nah, kepercayaannya adalah mereka mengenal kepercayaan politeisme, yaitu menyembah banyak dewa seperti dewa Ama, dewa Kali, dan Karali. Mereka juga mengenal kepercayaan totemisme, yaitu menyembah hewan, terutama hewan sapi yang dianggap suci. Dan juga mereka mengenal kepercayaan tentang dinamisme, yaitu percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat seperti pohon beringin. Ini juga di Indonesia sudah ada, di mana ada masyarakat kita yang mengenal kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap keramat. Nah, teknologi yang mereka kenal adalah
Selain seni bangunan, mereka juga membuat alat-alat dari rumah tangga. Kemudian juga mereka sudah mengenal huruf, yaitu yang disebut dengan huruf piktograf. Seperti di sini misalkan huruf piktograf itu gambar matahari. Jadi kalau gambar matahari itu adalah huruf yang menunjukkan tentang matahari. Kalau palu mereka buat dengan gambar palu. Nah, mata pencahariannya adalah mata pencaharian dari pertanian. Nah, itu yang dibahas dari lembah Sungai Indus. Kemudian kita lihat dulu video tentang lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Indus terletak di Pakistan dan barat laut India saat ini. Peradaban lembah Indus juga dikenal sebagai peradaban Harappa karena runtuhan kota pada penggalian pertamanya disebut Harappa. Peradaban lembah Indus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi dan merupakan salah satu peradaban tertua di dunia setelah Sumeria dan Mesir kuno. Pengetahuan tentang bangsa apa yang membangun peradaban lembah Indus sampai saat ini masih menjadi perdebatan sejarawan dikarenakan kurangnya bukti-bukti yang cukup untuk dipelajari. Bangsa Drapida yang diperkirakan merupakan pendiri peradaban ini sendiri menjadi tanda tanya. Bahasa dan aksara yang mereka gunakan dalam artefak-artefak yang ditemukan masih belum dapat dipecahkan. Peradaban lembah Indus pertama kali diidentifikasi pada tahun 1921 sebelum Masehi di Harappa, kemudian pada tahun 1922 sebelum Masehi di Mohenjo-daro, dekat Sungai Indus. Kedua situs ini masing-masing berada di Provinsi Punjab dan Sindh, Pakistan saat ini. Reruntuhan Mohenjo-daro ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1980. Peradaban Indus diketahui terdiri dari dua kota besar, Harappa dan Mohenjo-daro. Tetapi setelah itu ditemukan lebih dari 70 kota dan desa yang berukuran relatif kecil. Kota-kota mungkin ditinggali oleh petani, pengrajin, dan pedagang yang semuanya tanpa sosok. Tetapi peradaban Indus sendiri tidak memiliki catatan tentang perang, penaklukan, pergulatan kekuasaan, atau kisah-kisah kepahlawanan. Mereka hidup berdampingan damai sejahtera sentosa. Anggap saja kita dapat berspekulasi bahwa kota biasanya memiliki raja. Satu-satunya gambaran yang ditemukan di dalam reruntuhan adalah patung seseorang lelaki berjanggut, mengenakan jubah dan tutup kepala. Matanya seperti setengah tertutup dan wajahnya tanpa ekspresi. Mungkin ia adalah Raja Mohenjo-daro di mana patungnya ditemukan. Atau mungkin tidak ada raja sama sekali. Tidak ada papan lempung, naskah yang ditulis di papirus seperti yang ditemukan pada peradaban Sumeria dan Mesir kuno, atau contoh lain dari adanya pencatatan di antara reruntuhan. Walaupun sistem penulisan apapun itu tampaknya mampu untuk menghasilkannya. Cukup sulit untuk membayangkan bagaimana orang-orang pada saat itu merasa tidak perlu mencatat apapun yang mereka lakukan. Pedagang-pedagang Harappa memperdagangkan barang mereka secara meluas. Cap atau segel mereka ditemukan di runtuhan kota Uruk di Sumeria. Situs penggalian lembah Indus telah mengungkapkan sejumlah contoh berbeda dari seni budaya, segel, tembikar, perhiasan emas, dan patung-patung yang berbentuk binatang yang biasanya berukuran kecil. Bangunan kota-kota terbuat dari batu lumpur yang dibakar. Jarang ada yang lebih dari 2 tingkat dan seragam selayaknya perumahan era modern. Berderet sepanjang jalan-jalan yang sepertinya dirancang dengan sangat baik. Cukup lebar untuk dilewati 2 gerobak sapi yang berpapasan. Bangunan-bangunan gudang yang mungkin merupakan lumbung untuk bahan makanan penduduk terletak di kota-kota besar. Harappa dan Mohenjo-daro mungkin menopang kehidupan penduduk yang diperkirakan jumlahnya puluhan ribu jiwa. Setiap jalan dilengkapi dengan selokan dan sistem penyaluran air limbah. Rumah-rumah umumnya dilengkapi kamar mandi. Dan yang paling mengejutkan adanya kolam renang, mungkin tempat permandian umum, di tengah kota-kota yang dikelilingi dengan kamar mandi. Tak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apakah perhatian orang Harappa terhadap kebersihan bersifat religius atau semata-mata pribadi. Reruntuhan kota tidak meninggalkan satu bangunan pun bagi arkeolog untuk diidentifikasi sebagai sebuah kuil. Ciri paling khas kota-kota Harappa adalah benteng, yakni bagian dari bangunan yang dikelilingi tembok dan menara penjagaan. Pada umumnya lebih banyak rumah lagi yang tersebar menjauh dari benteng mengelilingi seluruh kota.
Hal itu membuat kita bertanya-tanya, apakah yang sedemikian ditakuti oleh orang Harappa sehingga mereka memerlukan benteng? Orang Sumeria tidak pernah mengirim pasukan ke timur sejauh itu. Tidak juga ditemukan bukti adanya suku-suku pengembara yang ganas di wilayah itu. Namun benteng itu tinggi dan tebal, dengan menara penjagaan yang dibangun untuk menghalau musuh. Mungkin saja bentuk pertahanan seperti itu memberi petunjuk kepada kita tentang orang Harappa. Sekitar tahun 1750 sampai 1700 sebelum Masehi, penduduk Mohenjo-daro mulai meninggalkan rumah mereka. Tidak semua bisa pergi begitu saja. Penggalian menyingkapkan tengkorak-tengkorak yang tergeletak di jalanan. Sebuah keluarga terjebak dan terbunuh di dalam rumah mereka, sedangkan jasad mereka tidak dikuburkan. Beberapa rumah dilahap api dan runtuh. Penduduk yang mengungsi meninggalkan benda-benda berharga mereka agar dapat pergi dengan cepat. Di Harappa, hal yang sama terjadi. Bukti dari situs-situs Harappa tak pelak lagi peradaban telah punah. Peradaban Indus tidak dihancurkan oleh invasi atau penaklukan. Runtuhan menunjukkan tidak ada bekas senjata, tidak ada jasad berbaju perang, tidak ada bukti penghancuran bangunan secara masif, dan tidak ada perlawanan di seputar kota yang bagaimanapun telah dibangun untuk menghadapi situasi semacam itu. Runtuhnya bangunan-bangunan mungkin disebabkan oleh gempa atau banjir. Jika karena banjir, datangnya air tentu sangat mendadak dan biasanya dahsyat. Lapisan lumpur menunjukkan bahwa Indus, seperti sungai-sungai lainnya di tengah peradaban-peradaban kuno, membanjir secara berkala dan meninggalkan tanah subur dengan pola yang tidak dapat diramalkan. Benteng yang dibuat mungkin berperan sebagai tameng terhadap banjir, tapi hanya gelombang setinggi benteng yang bisa menghancurkan kota-kota Harappa. Bagaimanapun, andai kata suatu banjir telah menghancurkan kota-kota itu, tapi mengapa tidak dibangun kembali? Kita harus mengandaikan bahwa suatu bencana alam telah menimpa sebuah peradaban yang mungkin pada saat itu sedang krisis. Banyak kerangka menunjukkan bukti adanya penyakit. Yang paling umum diantaranya adalah anemia, yang mungkin disebabkan oleh malagisi atau kekurangan nutrisi. Lembah-lembah di Indus tidak cenderung mengalami salinisasi, tetapi tidak ada sawah yang subur. Populasi yang meningkat tentu memerlukan hasil panen yang banyak pula. Ketika kota-kota mulai tidak bersatu padu menghadapi krisis, sistem di Harappa tidak mampu memperbaiki kemerosotan itu. Para penyerbu memang datang ke India dari utara, tetapi mereka baru tiba di antara tahun 1575 sampai 1500 sebelum Masehi. Pada waktu mereka memasuki kota-kota Harappa, peradaban Harappa sudah mulai goyah dan jatuh. Mereka memanfaatkan bangunan-bangunan yang ditinggalkan yang mereka temukan dan kemudian menetap. Kebudayaan Harappa yang canggih dan sangat tertata telah digantikan oleh suku dengan kebudayaan lebih rendah, teknologi yang lebih rendah, dan tanpa pengalaman mengelola sebuah kota, tetapi jauh lebih berpengalaman dalam adaptasi terhadap lingkungan baru. Kelak, keturunan para penyerbu itu menyebut dirinya Arya. Nah, dari video itu dan dari apa yang sudah Ibu jelaskan, kita bisa mengambil manfaat tentang pelajaran pada hari ini mengenai peradaban lembah Sungai Indus, bahwa ternyata dari peradaban-peradaban masa lalu itu ada pengaruhnya dalam kehidupan masa kini, di mana kebudayaan pada masa kini itu semakin berkembang, dan kita juga harus selalu mengembangkan kebudayaan tersebut sehingga menghasilkan peradaban yang sangat tinggi. Itulah yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.